Museum Anjuk Ladang adalah suatu museum yang terletak di Kabupaten Nganjuk, yang dalamnya tersimpan berbagai peninggalan-peninggalan zaman Kerajaan Mataram kuno, dan juga terdapat monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Museum Anjuk Ladang ini terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum di Nganjuk ini dibangun pada tahun 1996 atau saat era kepemimpinan Bupati Sutrisno. Kemudian, sebelum sepenuhnya difungsikan sebagai museum, bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Lalu, baru setelah tahun 2003, berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Nganjuk yang berfungsi untuk menyimpan semua peninggalan benda-benda cagar budaya dan penemuan-penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anjuk Ladang ini mempunyai koleksi, yaitu pastinya benda-benda bersejarah yang berupa prasasti, arca, dan lain-lain. Gedung museum ini terbagi menjadi beberapa tempat, yaitu bagian depan berbentuk sebuah joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anjuk Ladang. Lalu, di bagian tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, topeng, dan sebagainya. Memasuki gedung museum, Anda bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu berjajar rapi. Di dekat-dekat arca tersebut juga terdapat informasi yang Anda bisa baca. Sebagian arca ada juga yang terletakkan di dalam kaca. Di Museum Anjuk Ladang ini, Anda bisa juga melihat sebuah boneka khas kota Nganjuk yang bernama Lara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk pelengkap sesajen para perias temanten putri. Jadi, periasnya mungkin tambah percaya diri kalau ditemani boneka ini. Bahkan, meminta bantuan kepada boneka ini agar hasil riasannya berhasil dan pengantin putri nampak lebih cantik. Kemudian, saya akan menjelaskan konsep IPS terpadu dalam Museum Anjuk Ladang ini. Yang pertama ada faktor sejarah. Dalam museum ini terdapat berbagai macam peninggalan zaman Kerajaan Mataram kuno dan juga peninggalan zaman Hindia Belanda. Yang paling utama adalah terdapat prasasti Anjuk Ladang, di mana prasasti tersebut adalah hadiah dari Empu Sendok kepada warga sekitar karena telah membantu memenangkan peperangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Hingga Empu Sendok memberikan nama daerah tersebut dengan nama Anjuk Ladang, yang berarti tanah kemenangan. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk hingga sekarang ini. Kemudian yang kedua, ada faktor pendidikan. Museum Anjuk Ladang juga bisa berguna untuk sarana pembelajaran, terutama pelajaran tentang sejarah, kebudayaan, kesenian yang ada di Kabupaten Nganjuk. Museum ini juga kerap dijadikan lokasi berkunjung oleh para siswa-siswi mulai dari tingkat dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Yang berikutnya ada faktor sosial budaya. Di museum ini juga menyimpan koleksi tentang kebudayaan-kebudayaan Jawa kuno, peninggalan-peninggalan zaman Belanda, dan juga di museum ini sering diadakan pameran-pameran kebudayaan yang mengangkat kebudayaan-kebudayaan Jawa kuno. Kemudian selanjutnya ada faktor geografi. Jika dilihat dari segi aksesibilitas atau keterjangkauan, lokasi museum ini terletak sangat strategis, yakni terletak di dataran rendah dan di daerah padat lahan terbangun, juga terletak di jalan utama menghubung antara Nganjuk Surabaya. Kemudian yang kelima, ada faktor ekonomi. Keberadaan museum ini juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat di sekitarnya, terutama di sektor perdagangan. Karena museum ini menarik banyak sekali wisatawan, sehingga secara tidak langsung menimbulkan dampak yang positif bagi perekonomian warga di sekitarnya.
Demikianlah aspek-aspek IPS terpadu pada lokasi wisata Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Kemudian saya akan sajikan beberapa pemandangan-pemandangan atau koleksi-koleksi pada Museum Kabupaten Nganjuk ini.